Hey, selamat malam semua. Nama saya Janice Gan, Triple Diamond di Shanghai. Oke, kita akan bermula presentasi malam ini. Ayo kita menjemput ya teman-teman kita yang belum lagi bergabung dalam Zoom malam ini untuk bersama-sama kita belajar di sini ya bagaimana untuk menjalankan bisnis online secara bisnis kopi ya secara online ataupun offline ya kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, Malaysia, Singapura yang saya agak bisa ya satu persatu sebut di sini. Oke, saya akan bermula presentasi malam ini. Oke, so 1 jam dan kita akan ada sesi tanya jawab ya di belakang setelah 1 jam ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa yang pertama kali hadir ke Zoom malam ini? Sila ketik 1. Siapa yang pertama kali ya? Ya, yang jujur ya, pertama kali untuk bergabung dalam malam ini, ya sila ketik 1. Dan saya sangat bersyukur ya kerana Anda yang hadir ya di Surabaya, Lampung, di Jakarta kemarin ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Anda kerana mendukung ya uh, acara kita ya bersama-sama. Nah, hari ini saya akan hari ini banyak orang ya yang ketik 1 di sini ya. Benar ya. Hari ini saya akan berbagi langkah-langkah persiapan sebelum memulai bisnes kopi. Ya, bisnes satu-satu ini apa itu ya? Saya akan berbagi nanti dan bagaimana kita menjadi pengusaha sukses dengan perusahaan Shanghor. Shanghor sudah dalam sejarah 38 tahun ya dari Taiwan. Dan ada orang ya kemarin tanya ke saya, apa maksud Shanghor ya? Shanghor bermaksud double crane. Bahasa Indonesia kata apa ya? Double crane. Satu pasangan ya, tapi 2 crane itu panggil apa ya? Nah, ini crane-nya. So, satu husband di depan, belakangnya di istrinya. Ataupun istri di depan, angsa ya. Istri di depan, suami di belakang. So, bisnis ini adalah suami istri, ya. Dan kita menghadap ya satu misi, ya satu misi untuk menuju ya misi kita, goal kita, impian kita bersama-sama ya, bukan satu hala yang lagi satu-satu hala tidak ya, bersama-sama satu hala. Dan yang bulat ini kan, bulat ini bermaksud ya dalam Chinese ya adalah sempurna. Keluarga kita akan sempurna ya, bangau ya. Ya, keluarga kita ya akan sempurna, akan perfect ya. Ya, ada punya uang, kebebasan financial, kebebasan waktu ya. Nggak ada stres ya di sini. Nah, so saya lanjut ya. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah yang perlu kita persiapkan sebelum memulai bisnis kopi dengan Shanghor. Saya rasakan kebanyakan orangnya dia bergabung di Shanghor ya. Dia punya pikiran apa ya? Siapa bisa ketik di sini jawabannya. Dia pikirannya seperti karyawan, ya, ataupun pikirannya seperti tradisional pengusaha. Ya berbeda ya ini ya. Karena di sini kita tidak ada investasi dan kita bermula dengan hanya 142.000 saja, ya. Dan saya perkenalkan diri dulu, saya seorang banker ya, senior banker ya, relationship manager di DBS Bank di Singapura ya. Tapi 12 tahun lalu. Mengapa saya pilih MLM? Karena saya pengen untuk ada kebebasan waktu dan financial di sini. Oke. Ya sudah rekam ya. Oke. Dan saya sekarang ya dengan misi untuk membantu lebih banyak orang tahu mengenai bagaimana untuk menjaga kesihatan badan dan juga ya sehat dari segi uh, minda kita ya, dari segi keluarga, financial kebebasan itu yang paling penting. Karena apabila kita ada ketika ya kita punya kebebasan financial ya, stres itu akan hilang. Ya, kita tidak akan ada pertengkarannya. Gaduh-gaduh, how to say ya, gaduh in the rumah, dalam keluarga ya. Oke, mengapa penting untuk memiliki persiapan yang baik dalam berbisnes? Ya, kalau bahasa saya tidak cocok ya, sila
bantu saya ketik ya di sini. Oke, so mengapa kita perlu persiapan? Kayak ya kita pergi ke padang ya, kita mau berperang ya, how to say berperang ya, berperang benar ya. Kita mau berperang, kita mesti ada semua toolsnya, senjata ya, ataupun yang buang begini punya, semua punya ya, askar, semua perlu ada persiapan itu supaya kita menang ya dalam bisnis itu, dalam uh, correct ya? Karena hari ini Sylvia tiada ya. Hisham, correct ya? Karena saya tidak ada orang yang bantu saya jawab di sini. Padang betul ya? Dan juga betul. Oke, oke. Oke. Thank you ya. Oke. So, mindset seorang pengusaha dalam MLM ya, apa yang kita butuh untuk mindset kita? Menjadi pengusaha bukan hanya tentang menjual produk ya, tetapi di sini ya kita berbagi peluang ya. Dan tentang bagaimana kita melayani orang lain. Itu penting ya, karena MLM itu ya adalah membina network, membina jaringan, membina hati dengan hati satu sama lain. Itu sangat penting. Nah, perubahan mindset. Dulu hanya berpikir untuk diri sendiri. Dulu saya memang orang begini ya. Saya hanya pikir untuk diri, apakah saya sudah makan, apakah saya sudah cukup uang. Saya tidak akan pikir untuk orang lain. Tetapi sekarang kita berpikir untuk membantu orang lain. Mengapa? Mengapa begini ya? Karena hasil ya kesuksesan di Shanghai adalah semakin kita membantu orang, semakin kita sukses. Tetapi butuh strateginya. Contoh, Anda nggak bisa ya, kita nggak bisa hanya cuman bantu satu jalur saja, nggak bisa. Atau dua jalur saja, nggak bisa ya. Karena di sini bukan sistem binary. Kita sistem matahari. Kita juga nggak bisa ya, secara jalur kita membuka 13 line, tetapi tidak kedalaman. Karena kebebasan waktu di sini adalah kita membimbing orang secara jalur dan kedalaman. So, apabila kita bergabung dalam satu sistem yang baru, perusahaan yang baru, kita mesti memahami marketing plan-nya secara melebar ya, jalur dan kedalaman itu sangat penting. Tetapi di sini permulaan kita akan membina 3 jalur terlebih dahulu. 3 jalur, lalu ini A, B, C ya, ini A, B, C ya. Kalau A sudah 13.000 dan sudah kuku ya, ada contoh ada 3 hingga 5 pemimpin, Anda membina lagi satu di sini untuk membuka satu jalur ya, di sini untuk menjadikan dia sebagai 3 kaki yang sedang jalankan bisnis ini. Kalau B ini sudah elite, sudah VM, ya, sudah berdikari ada 3 hingga 5 pemimpin, Anda buka lagi kelima untuk 5 elit itu, ya, 5 jalur itu, supaya Anda sentiasa ada 3 jalur, 3 working line. How to say ya, 3 working line. 3 jalur yang bergerak, bertindak di sini, ya. Kalau sudah C ini sudah elit ataupun vice manager sudah berdikari, Anda perlu untuk membina ke-6 dan sehingga ke-7. Mengapa? Karena kita tidak bisa ya buang waktu kepada orang yang tidak mau berdikari. Siapa faham di sini ketik 1? Nah, ada orang beritahu saya ya, 3 jalur yang berjalan. Ya, thank you so much. So, Anda lihat ya, jika kita ya kata, oh Miss Kang, saya gak mau ya, saya mau bantu E dulu. Karena E kan belum lagi berdikari. Contoh, saya ada 3 anak. Anak, bukan cakap anak lah. Saya ada satu partner, bisnis partner yang tidak mau untuk berdikari, yang tidak mau untuk belajar, maka kita perlu lepaskan dia. Ataupun terjun ke bawah, sehingga kita ternampak, terlihat, ketemu satu pemimpin yang mau jalankan bisnis ini. Karena diamond sebenarnya di bawah pokok, di bawah akar, di bawah tanah. Paham? Ketik 2. Diamond, pemimpin diamond itu sebenarnya di bawah tanah, bukan di atas. Di atas, bukan. Ya. So, kita mesti mau melepaskan orang yang tidak mau berdikari dan teruskan perjuangan kita. Karena orang akan lihat kita, apakah Anda sekarang
Sudah VM? Oke, seterusnya, apakah Anda sudah SVM, Senior Vice Manager? Apakah Anda sudah Special Vice Manager? Dan apakah Anda sekarang sudah Diamond? Karena kita ini kan, ya Pak Rusli kata ya, Gold Diamond di bawah panah ya. Nah, Anda lihat ya, Bapak Ibu-Ibu, karena ya, orang akan menjadi CCTV terhadap kita. Benar? Ketiga. Banyak orang akan lihat kita dari sudut apa? CCTV. Dia akan bergerak apabila kita capai diamond. Ya, apabila ketika kita jadi diamond. So, oleh itu kita mesti mau membuktikan kepada orang lain bahwa bisnis ini adalah benar. Marketing plan kita adalah adil. Ya, kita buat untuk orang lain, bukan diri sendiri. Saya beli rumah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain untuk lihat. Saya membeli mobil untuk orang lain lihat kita. So, perubahan mindset itu sangat-sangat penting ya. Oke. Kedua, mungkin ya, dulu merasa malas berbicara. Contoh saya dulu kerja bank ya, ngomong-ngomong di pejabat office di kantor itu ya, wah sudah sangat letih ya, capek benar ya. Sudah capek ya. Lagi ngomong tentang bisnis Shanghai, nggak bisa, letih ya, capek. Tapi karena saya mau sukses, kebebasan waktu, kebebasan financial, oleh itu saya paksa saya buat kerja bank dengan cepat, tamat waktu pukul 4, saya akan buat bisnis Shanghai. Nah, kita butuh disiplin. Nah, contoh kita lihat ya, kita kerja bank ya, ataupun sebagai karyawan, dari pukul 9 kita berusaha sampai pukul 5, pukul 6. Tetapi di Shanghai kita tidak begini ya, benar ya? Siapa rasa benar, tidak begitu berusaha. Ketik satu. Ramai orang, dia mau 36 juta di sini, tetapi usahanya, tindakannya nggak seperti 36 juta. Ya, Anda lihat ya, kayak saya sudah pukul 4. Nah, saya akan pergi dan buat bisnis Shanghai. Saya sehari 4 jam, 5 jam fokus buat Shanghai. Saya di dalam bilik kamar saya fokus kepada HP saya di komputer saya. Siapa yang chatting saya yang tidak mau, yang yang mengabaikan ya, yang wasting ya my time, saya akan tidak akan hirau mereka. Oke, so ketiga, bagaimana ingin diperlakukan? Maka kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Nah, kalau kita nak orang hormati kepada kita, respect kepada kita, kita butuh untuk respect kepada orang lain terlebih dahulu. Nah, kalau kita ini respect terhadap, nanti saya akan share ya, bagaimana kita menjaga manajemennya terhadap financial kita. Itu sangat penting ya. So, bagaimana kita mau diperlakukan, kita mesti mau memperlakukan orang dengan cara yang sama. Karena bisnis Shanghai itu adalah cermin ya. Bagaimana kita treat downline kita, bagaimana kita treat outline kita, downline akan treat kita cara yang sama. Paham ya di sini? Bagaimana ya kita treat, how to say treat ya? Bagaimana kita memperlakukan kepada upline kita, downline 110.000, 100.000 akan memperlakukan kepada kita. So kita mesti, ya thank you ya, kita mesti sangat disiplin di sini. Oke, sebelah ini gambar apa ya, foto apa? Satu pasu ya, ini pasu ya. Mitra adalah cerminan diri. Thank you Reni. Nah, ini adalah pasu ya, sebelah kiri. Dan sebelah kanan adalah pokok besar ya, pohon besar. Benar ya? Kalau tidak benar ya, sila bantu saya di sini ya, karena Sylvia hari ini nggak ada di Zoom. Oke, terima kasih. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ya kita sebagai karyawan ya, kita menjadi karyawan, kita kayak apa? Kayak ini ya, pasu. Ya, seperti pasu ini ya. Dia akan tua, ya. Dia akan tua, kalau dia tua, dia akan mati, ya. Tetapi di sebelah kanan pohonnya, pohon sebelah kanan ini ya,
Bisnis Songhor adalah membina akar secara mendalam. Siapa paham di sini? Ketik 4. Bisnis Songhor adalah membina pohon secara mendalam, akarnya mendalam. Maka hasil-hasil di pohon itu kayak ya apple ataupun anggur ya, semua buah-buah itu adalah hasil daripada apa yang kita menanam di sini. Oleh itu, adalah sangat penting kita ada mindset di bisnis Songhor, kita adalah menanam. Bukan satu hari kita buat dapat uang, kita cabut, pergi di tempat lain. Nggak ada. Oleh itu, sikap di bisnis Songhor itu sangat-sangat penting. Karena kita akan orang lain akan lihat terhadap sikap kita. Walaupun orang itu kan dia pergi hari ini, tetapi mungkin esok ataupun tahun depan ya, dia akan pulang ke kita. Ketika kita berhasil di sini, ya. Nah, misi dan tujuan bisnis. Apa misi kita ya? Bisnis kita bukan hanya untuk menjual, tetapi untuk memberikan harapan kesehatan kepada orang lain. Bagi saya, kita di sini bukan jual ya. Karena jualan adalah ketika kita tidak mengguna. Ya, itu aksi ya, action itu adalah menjual. Bagi saya, kalau kita sudah guna, kita hanya berbagi. Nah, ini adalah bagaimana kita pikir di sini. Nah, teman-teman, kita di sini adalah memberikan harapan dan kesehatan. Dua misi ini perlu masuk ke dalam minda akal kita. Misi membantu orang hidup lebih sehat dan lebih baik. Itu misi kita. Visi kita adalah menyebarkan manfaat kopi dan produk lain, bukan sekadar jualan. Ya, kebanyakan orang akan rasa emang itu adalah jualan. Bagi kita sebenarnya bukan jualannya. Oke, fokus pada membantu orang, bukan hanya mencari keuntungan. Karena bisnis Songhor itu ya, hasil itu akan kapan? Adalah setelah 1 tahun ataupun kalau cepat pun 6 bulan atau 4 bulan ya. Karena saya dapat hasil di sini 36 juta pada bulan keempat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Anda nak dapatkan uang 6 bulan, 4 bulan, 8 bulan, kita mesti belajar apa yang diajari di sini. Ya. Nah, apa sebenarnya bisa satu-satu ini? Bisa satu-satu ini adalah satu yang pertama bermaksud setiap bulan Anda minum 1 kotak kopi. Ya, kalau kita minum kopi di luar ya, di warung kopi. Di Jakarta, satu cangkir kopi yang ada susu, gula, harganya berapa di Jakarta? Kalau di Pontianak, kalau di Solo, kalau di Medan, kalau di Surabaya, berapa? Wah, mahal ya. Nah, teman-teman ya, ada yang 5.000, 7.000, 8.000, benar ya? Nah, di sini dalam ada jamurnya, Lingzi, Ganoderma, yang punya makanan kesehatan yang bisa membantu kita mengontrol sistem imunitas kita dan juga melindungi hati. Nah, di sini satu cangkir es sejarah kafe yang sudah dalam adanya jamur itu, Lingzi itu, satu cangkir hanya 7.000. Apakah terjangkau? Kalau terjangkau, ketik 1. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu kotak cuman 142.000 saja. Kalau terjangkau, ketik 1. Dalam satu sachet, satu kotak itu 20 sachet. Nah, kalau satu itu sudah pas, ketik 1. Satu yang kedua bermaksud setiap bulan kamu ajak satu teman minum bersama, maju bersama. Dia hanya ganti merek ajak teman minum. Itu saja. Duplikasi karena sebenarnya dia sudah minum kopi, tapi mungkin minuman yang lain. Kayak saya ya, dulu saya bukan peminum kopi. Saya peminum Milo. Tetapi di Shanghai saya lihat ya, es sejarah kafe ini punya Ganoderma, punya Lingzi yang baik untuk kesehatan saya. Maka saya minum. Saya dapat manfaat dari situ. Dan setelah setahun kemudian, saya bisa dapat cuan 30, Anda bisa dapat cuan 36 juta per bulan. Nah, apakah Anda mau? Kalau teman-teman sekalian ya Bapak Ibu, jika kita usaha apa yang kita usaha sekarang,
setahun kemudian Anda tidak akan dapat cuan 30 juta, maka Anda butuh ya, perlu datang sini dapat cuan bersama-sama. Karena apa? Karena kita sudah ada banyak bukti di Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Taiwan. Karena perusahaan kita sudah 38 tahun. Bukan perusahaan baru. Ya. Nah, Bapak Ibu-Ibu, pengalaman pribadi dengan produk. Apabila kita ya, kita harus menggunakan produk yang kita jual, kita berbagi. Cobalah dan rasakan sendiri manfaatnya. Mengapa kita perlu menggunakan produk sendiri? Supaya tahu betul manfaatnya dan bisa berbagi cerita yang nyata. Ya. So, kedua, contoh pengalaman pribadi. Ceritakan bagaimana produk Songhor membantu Anda. Ya. So, teman-teman sekalian, cobalah diri sendiri sebelum kita bermula bisnis ini. Oke? Nah, bagi contoh ya, pagi ini saya baru editing ya, saya ambil gambar, video, ya, sarapan saya, anak-anak saya, dan suami saya pagi. So, saya guna 1-2 jam untuk buat editing 1 menit ini. So, Bapak, Ibu-Ibu, setelah Anda lihat, silakan share kepada teman-teman kita. Ya, karena ini adalah bisnis berbagi. Ya, mungkin setelah mereka lihat apa yang anak-anak saya ngomong di sini, ya, apa yang mereka makan di sini, mereka mau beli di sini. Oke, Anda lihat ya. 妹早上吃什么？啊，今天吃什么？ Ada suara ya, 回去， ada 然后 suara 还有 dan 你吃 sebut. 什么了？豆粉、豆粉，还有贝壳、贝壳，还有那个梅肉叫什么？叫这个什么？ Oke, 忘 thank you. 记了。姐姐，当防护、谁是什么？有一件，好粉呢？有开，过一颗、妈妈的口水，好粉，有一件，喝一口看一下，妈咪，看长高这了，里有，看你长高。妈咪脚就是没落来了。还没长高哦，读书读太厉害了，会认识很多。来，这里你看呢？高了，高了哦，高了哦，头发长了哦，指甲也是长了哦，皮肤变白了哦，哇！哎呦，干净哦，大姐，最健康一个哦，喝完，棒哦，哇！阿姐，你的第二个阿姐姐喝完也，是第一。因为我3口就喝完了，哎呦，厉害！我1口就喝完了。吃什么？煎2包，好，手机包。OK OK，米灵芝、鱼菌跟蛋白质。看谁跟的？噔，看谁第一名？是第一哦，现在谁领先哦？好像是妹妹哦，姐姐加油哦！ Oke, so ini adalah lifestyle ya seorang diamond. Ya, kita punya kebebasan waktu bersama anak-anak kita dan kita selalunya minum dan makan dengan sehat. Karena ini adalah bisnis kesehatan. Orang akan lihat terhadap kita apakah kita cantik, muda, dan mereka akan ikutin, ya. Nah, perencanaan keuangan. Nah, permulaannya kita mesti mau buat perencana di sini. Siapa nggak tahu ya bagaimana untuk perencanaan keuangan di bisnis Songhor ketik 1. Nah, sangat normal ya kalau nggak tahu ya. Karena kita tidak diajar oleh teman-teman kita ataupun uh, upline kita ya. Oke, pengalaman saya di sini ya, saya akan berbagi di sini. Mengatur keuangan pribadi sangat penting untuk memulai bisnis. Contoh dulu, saya nggak ada uang ya. Saya ini 2 tahun tidak sukses di bisnis Songhor. So, uang itu suami saya yang bagi saya. So, bagaimana saya bermula menghemat uang untuk investasi. Contoh, sebelumnya saya makan di luar ya 50.000 per hari. Sekarang saya kurangin untuk tabungan bisnis. Contoh, oke, dulu ya saya makan 1 nasi dan 1 air. Oke, saya order air ya. Bermula sekarang, saya kurangin kepada 40.000, saya tidak mau beli air di luar. Paham? Ketik 2. Siapa paham? Ketik 2. So, Anda mesti buat sesuatu yang berbeda
supaya hasil kita akan berbeda. Ya, oke, paham ya? Thank you. Nah, kedua ya, tadi kan lagi satu saya lupa, dan lagi satu. Tujuan mengisikan sebagian pendapatan untuk reinvestasi dalam bisnis. Contoh, kalau permulaan saya nggak ada uang, oke? Dan saya bermula dapat hasil bulan ke depan ya, bulan depan. Saya berhasil, contoh, saya berhasil 500.000. So, saya akan ambil 500.000 itu untuk membeli kopi menjadi stok saya, oke? Contoh, saya beli 3 kotak atau 4 kotak. 2 kotak sugar yang ada gula, 2 kotak yang tanpa gula. Mengapa? Karena saat teman-teman saya mau bergabung dan mereka mau coba ya, saya bisa terus bagi mereka. Benar ya? Saya terus bagi mereka. Apa kebaikannya? Kalau saya ada stok di tangan saya. Ketika saat saya ada stok di tangan saya bisa terus bagi jual kasih mereka dan mereka bisa terus cobain dan terus bawa pulang ke rumah bagi istri ataupun anak-anak mereka ataupun tetangga mereka coba. Dan repeat sales akan sangat cepat. Mungkin keesokan hari atau seminggu kemudian. Percepatkan ya. Tetapi jika berbanding, kalau saya nggak ada stok, ya, saya kata, oh nanti ya, saya order. Kalau saya tinggal di Solo, ya, saya order ya, 7 hari baru sampai ke tempat saya. Apakah teman-teman saya masih hot, masih panas, ataupun sudah sejuk? Anda lihat perbedaan di sini, kalau nampak ketik 3. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini adalah perbedaan di sini. So, kita mesti mau berbisnis kayak siapa? Pengusaha, pebisnis. Contoh, kita ke warung kopi, nggak bisa ya dia kata, oke bos, saya mau bihun. Bihun satu mangkok ya. Oh dia kata, nanti saya pergi pasar beli bihun dulu dan juga sayur. Bisa nggak begini? Nggak bisa ya, ketik 3. Nah, ini adalah pebisnis pikiran ya. Mesti ada stok di tangan kita. Ya, nanti saya beritahu kamu, saya dari nggak ada uang ya, nol ya, sehingga hari ini. Contoh ketiga, contoh perencanaan keuangan sederhana, menabung 50% dari penghasilan untuk bisnis. Ya, bagi saya permulaan saya reinvest 80%, 70% ya. Karena waktu itu saya masih menjadi karyawan. So, sangat penting ya menabung. Menabung bermaksud ya bukan menabung ya. Teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu-ibu, menabung di bank ya bukan satu cara yang baik ya, tetapi menabung di Shonghor, sediakan stok itu, Anda akan dapat return on investment. Siapa tahu return on investment dalam bahasa Indonesia? Return on investment itu lebih tinggi lagi. Karena kalau kamu simpan di simpanan tabungan itu di bank, kembali modal ya, di bank itu bunga dia sedikit. Tetapi kalau kamu bawa uang itu invest dalam produk yang disediakan di sini, nanti saya akan bagi contoh ya, maka orang akan terus beli, terus rasa, terus repeat sales. Itu cepat banget. Nah, pebisnis selalunya dia akan reinvest uang ke dalam bisnisnya. Oke? Oh, laba adalah bunga ya. Oke, thank you. Nah, contoh, teman-teman sekalian. Ini adalah stok di rumah saya. Mengapa saya stok begitu banyak? Siapa rasa banyak di sini ketik 5? Nah, teman-teman sekalian, saya bersedia persiapan ini, permulaan tidak begini ya. Permulaan tidak begini. Permulaan hanya mungkin 2 kotak kopi, 2 odol, 2 shower gel. Tetapi ketika saya sudah ada banyak hasil di Shonghor, saya akan reinvest. Mengapa? Anda lihat ya. Nah, terkadang ya teman prospek saya datang ke rumah saya ya. Dia mau stok begini. Nah, kemarin saya punya prospek beli dengan saya. Begitu banyak, mereka mau coba on the spot. Bagaimana kalau kita nggak ada stok? Dan saya juga ada kanker ya, dia datang ke rumah saya.
ataupun saya ketemu dia, saya akan ambil semua produk itu ke rumahnya. Supaya mereka bisa sentuh, mereka bisa rasakan, ini apa? Oh, ini benar ya? Oh, oke. You ambil satu set ini. You push ya, satu set ini dia akan ambil. Berbanding kalau kamu kata, nah ini menunya. Menu ini, menu ya, sorry ya. Nah ini menunya. Anda lihat saja ya, gak bisa pegang ya, gak bisa makan. Ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, ketik 6. Nah, oleh itu kita mesti mengusahakan diri kita untuk persiapan stok itu. Supaya, you akan kata, misalkan saya gak ada uang. You akan jadi ada uang ketika Anda coba. Anda menabung. Jangan merokok lagi. Oke, jangan minum-minum lagi. Jangan minum kopi di luaran lagi. Jangan pergi ke party-party lagi. Jangan makan makanan ringan lagi. Keropok itu jangan makan lagi. Sehari 3 saja. Sarapan songhor, kedua makan nasi petang, siang, dan ketiga makan nasi malam. Itu saja. Yang lain gak mau sentuh. Karena saya mau sukses. Paham? Ketik 6. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dari situ Anda akan lihat uang kamu akan menambah. Dan Anda gantikan semua produk yang Anda jual di Songhor, kebutuhan sehari-hari itu ganti. Dan ketika Anda sudah coba satu set ya, Anda buka ya, bawa yang contoh itu ke rumah teman-teman Anda. Bagi mereka coba dan sediakan satu yang baru. Nah, sediakan satu yang baru supaya mereka bisa beli. Oke? Ya, terima kasih ya. Return on investment, berapa banyak modal dan laba akan balik, berapa lama modal dan labanya balik ke kita dan dapat diputar bisnis lain lagi. Nah, Bapak Ibu Anda lihat ya. Contoh, stok kita di tangan ya. Contoh, saya tidak cakap banyak di sini ya. Stok yang ada di tangan kita ya. Contoh, 1.000 PV. Kalau kita bisa ketemu satu orang, PV 1.000 itu ya, diputar lagi ya, keesokan hari, dalam sebulan itu 30 hari, berapa PV Anda akan dapat? Nah, siapa bisa ketik jawaban di sini? Nah, ini pertanyaan matematik ya. Contoh, sekarang ya, saya ada stok di tangan saya PV 1.000. Kalau PV 1.000 ini, saya ketemu orang ya, 5 orang, dan saya bisa jual kepada mereka 1.000 PV satu hari ya. Kalau dikali 30 hari, berapa PV grup saya? Nah, thank you Pak Acip. VM ya, SVM ya Pak Acip. 30.000, betul. Jackie, thank you. Nah, ini adalah minda pola pikir seorang siapa? Pebisnis. Oke, sudah tangkap ya? Oke, lanjut. Nah, ini rumah siapa? Ini rumah SPVM Pak Rusli. Nah, Pak Rusli ada di sini ya. Oke. Nah, kita pergi ke rumahnya. Dia beritahu saya ya, saya sudah ada kantor Songhor. Saya kata, kapan Anda buka kantor Songhor? Istrinya beritahu saya bahwa bonus bulan lepas, bulan lalu ya, SVM Pak Rusli adalah 59 juta. Keren ya, kalau Keren bagi satu baris 8 kepada SPVM Pak Rusli. Pak Rusli 59 juta ya. Dan istri ini memberitahu saya bahwa dia tidak akan guna semua uang itu. Dia hanya guna sedikit sahaja dan semua itu dia akan reinvest ke Songhor. Karena bagi Pak Rusli, dia kata ya, uang ini adalah dari semua kerja keras daripada jaringan semua itu. Maka beliau mesti mau reinvest uang itu ke dalam bisnis Songhor. Dan dia beli semua, dia renovasi ya, bahasa Indonesia betul ya, renovate. Renovasi tempat ini, gedung ini ya, kalau saya tidak salah 50 juta ya. Bukan, 30 juta ya. Atau 10 juta.
saya sudah lupa. Nah, dia kata inilah tempat buat pertemuan Desa Lampung. Apakah Pak Rusli ini luar biasa? Kalau luar biasa, bagi satu baris 8. Dan beliau juga kata dia sudah sediakan buku. Dan istrinya kata ya, Pak Rusli ini sangat suka membaca buku. Dia akan beli buku ya, walaupun dia gak ada uang ya. Dulu ya, dia bisa beli 5 juta buku. Ya, 5 juta harganya. Dan Anda lihat ya, saya ke rumahnya. Dan saya saya tanpa permisi ya. Saya ambil gambar ya. Nah, Anda lihat. Dia ada Aquasense ya di rumahnya. Shampoo, Green Zee, hair serum, dan masih di bag ini. Apakah Pak Rusli ini keren ya? Dia duplikasi apa yang dikatakan oleh upline-nya. Ya, kita ikutin jejak upline kita yang sudah sukses di sini. Dia duplikasi, dia guna sendiri. Ya, nah beri tepukan kepada Pak Rusli sekali lagi. 1 baris 8. Kita ikutin ya. Mengapa beliau bisa begitu cepat ya? Walaupun usia beliau hanya 35, tetapi pola pikirnya gak seperti 35. Membangun hubungan. Hubungan itu sangat penting ya. Karena bisnis ini adalah bisnis bukan jualannya Bapak Ibu, tetapi bisnis hubungan. Bisnis tidak hanya tentang produk ya, tapi juga tentang hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Jangan hanya fokus pada orang yang sudah kita kenal, tetapi juga orang baru. Ya, seperti Gojek, Grab ya, mereka sudah hantar produk ya, kita bisa ketemu, ngomong dengan beliau ya. Cari teman lama yang mungkin sudah lama tidak dihubungi. Ya, siapa malu untuk cari teman lama yang mungkin sudah lama tidak dihubungi? Ketik 5. Siapa rasa malu? Ketik 5. Nanti saya bagi Anda satu testimoni ya. Teman ini saya sudah tidak cari ya. Kapannya? Sudah 8 tahun saya gak cari dia. Ya, tetapi saya mau sukses di Stronghold, saya cari dia. Nanti saya bagi testimoni yang sangat baik. Networking secara aktif. Membangun hubungan adalah kunci sukses dalam bisnis Stronghold. Ya, kita mesti mau menghormati. Karena di sini adalah bisnis hubungan. Walaupun sekarang saya sudah sukses di bisnis Stronghold, walaupun saya sudah diamond, saya mesti mau humble ya. How to say humble di sini ya? Rendah hati di bisnis Stronghold. Kita gak bisa sombong di sini ya. Karena esok hari, mungkin kita akan jatuh. Ya, tetapi kita mesti saling menghormati. Nah, Anda lihat ya. Ini adalah teman-teman saya ya, teman saya di university. Saya sudah 5 tahun, 7 tahun tidak cari dia. Tetapi, damai saya, rekomendasi saya ke Kuala Lumpur ya, saya terpaksa ke Kuala Lumpur karena saya mau sukses di bisnis Shanghai. Dan dia kata, Mak saya bisa buat bisnis ini. Dia rekomend Mak dia ke saya. Mak ini sudah menjadi SPVM Jenny dari Kota Kinabalu, Shanghai. Mak ini waktu itu dia masih di bisnis MLM yang lain ya, yang binary. Tetapi waktu itu dia kata dia mau rekomend ke upline-nya di bisnis MLM itu. Tapi dia masih khawatir. Saya kata, jangan khawatir loh. Dia buat bisnis MLM pasti karena dia mau cari uang. So dia rekomend upline-nya di MLM yang lain, yaitu siapa? SPVM Aling di sini. Apakah Aling di sini? Ketik 1. Tulis Aling ya. Nah, Anda lihat ya. Aling di sini. Nah, Aling itu waktu itu masih kurus ya. Sekarang Aling masih sangat cantik ya. Muda lagi. Nah, Aling ini waktu itu kerja Grab ya. Hantar orang airport di pesawat. Bangun pagi pukul 2, pukul 4. Ya. Dan dia ketemu saya. Waktu itu dia pun juga bukan peminum kopi. Jenny pun bukan peminum kopi karena dia ada masalah jantung. Dokter kata gak bisa minum kopi.
Aling pun nggak bisa minum kopi. Aling kata, "Kalau nanti saya tidak bisa minum, kalau saya tidak bisa tidur ya, saya cari kamu ya." Saya cakap, "Ya, cari saya lah." Dia kata begitu. Nah, Anda lihat, Aling sekarang juga jadi SPVM. Sehingga ketemu satu orang lagi namanya Solomon. Solomon juga SPM, dan Solomon ketemu dengan Bruce. Apakah Bruce di sini ketik nama grup Bruce ya? Nah, Bruce di sini Special Vice Manager. Satu jalur ya. Ini semua namanya satu jalur. Dan SPVM Bruce di sini recommend kepada siapa? Recommend kepada SPVM Special Vice Manager Raymond. Ya, apakah Raymond di sini ya? Nah, Raymond. Dan Raymond buka dua jalur ya. Satu jalur adalah Go Diamond Hermes dan Mariani. Satu jalur adalah siapa? Adalah Diamond Charles dan Emiliana. Dan di bawah Go Diamond Hermes dan Mariani punya kiri ada Double Diamond Angeline. Dan sebelah kanan ada Double Diamond Steven. Dan di bawah Steven itu ada Diamond, siapa lagi ya? Diamond siapa ya? Namanya Molly. Molly. Dan di sebelah kiri Aling punya satu double diamond. Bapak, Ibu-ibu, apakah jalur satu ini di Kota Kinabalu saya ini luar biasa keren atau tidak? Kalau keren, ketik 5. Nah, ini adalah kehebatan bisnis Songhor, kehebatan produk Songhor, kehebatan bisnis seperti ini. Satu jalur punya 6 diamond, double diamond, dan juga gold diamond. Bermula dari seorang. Nah, Anda lihat ya, tadi ya, kita jangan khawatir ya untuk cari teman lama yang mungkin sudah lama tidak dihubungi. Karena kita mesti yakin kepada diri kita bahwa kita di sini berbagi apa? Siapa bisa ketik jawaban di sini? Kita di sini berbagi apa? Siapa tahu ketik 2 jawaban itu. Kita berbagi peluang, harapan, yes. Betul ya, Shan? Kedua, berbagi kesehatan. Bisnis kita adalah bisnis yang disanjung tinggi di sini ya. Oke? Nah, impian. Nah, sosial media cara menjangkau orang baru. Ada orang kata, "Miskan, saya tidak keren ya tentang sosial media." Terpaksa kita keren. Terpaksa kita belajar di sini. Karena apa? Media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk menemukan orang baru. Mengapa penting aktif di media sosial? Media sosial adalah cara tercepat untuk terhubung dengan banyak orang. Kedua, strategi. Tambahkan teman di Facebook. Ikuti grup-grup yang relevan dan mulai berbagi cerita dan informasi yang bermanfaat. Ketiga, tips untuk posting yang menarik. Gunakan gambar yang jelas, cerita yang inspirasi, dan informasi yang bermanfaat. Jangan kita buat foto ya, 5 berturut-turut. Jangan. 1 cukup, 2 cukup. Dan ceritakan apa yang kamu rasakan. Ya, teman-teman sekalian, saya ketemu ya dengan SVM ya, Pak Acip. Dia masih muda ya, usianya 31. Saya baru tahu ya mengapa dia terpaksa 100% kerja di kamar ya, hanya memancing di kamar sahaja di Facebook. Apakah Pak Acip di sini ya? Kalau ada ya, say hi to everybody ya, to semua orang di sini. Nah, saya belajar dengan Pak Acip ya. Mengapa dia 100% ya? Karena dia adalah intelligence kepada pemerintah Indonesia. Dan selamat kepada Pak Acip Oso ya, karena dia sudah layak ke April bintang 5 juga. Bintang 5 bersama istrinya ke Shanghai dan Hangzhou. So, Pak Acip ini ya juga guna strategi media sosial tanpa ya membiaya di bisnis Songhor. Bukan, membiaya ya di Facebook itu. Ya, cara bagaimana? Nanti kita akan tanpa iklan ya. Ya, thank you. Tanpa iklan.
So, kita sudah video dan kita akan memberi solusinya kepada teman-teman kita. Kita memberi satu tepukan kepada Pak Ajib karena sudi untuk berbagi pengalaman beliau dengan satu baris 8. Ya, oke. Nah, ini adalah Facebook kita. Facebook akun Facebook ini kan kita bisa kita bisa berkawan ya, berteman dengan 5.000 orang. Kalau teman-teman Anda hanya 300 orang, tambahkan sehingga 5.000 orang. Oke? Lepas itu, Anda buat posting setiap hari. Lalu, kamu buka satu page untuk diri Anda. Namanya apa? Supaya page itu adalah bisnis, buat bisnis itu. Setiap hari Anda buat posting di situ, di page, Anda share ke Facebook akun Anda. Oke? Karena Facebook akun personal ini ya, we can make more friend. How to say ya, kita bisa berkawan ya, mencari teman-teman kita dalam Facebook akun personal ini. Ya, tetapi kita juga bisa add ke many group ya. Oke? Dan tetapi kalau untuk buat iklan ataupun dia ada limitasi ya, terbatas hanya untuk 5.000 orang saja. Kalau Anda nak membangunkan lebih banyak orang, maka Anda bisa buat satu page ya, grup WhatsApp pribadi. Mengapa grup WhatsApp pribadi sangat penting? Karena bagikan informasi secara rutin dalam grup WhatsApp WA untuk menjaga semangat dan kepercayaan di situ. Orang tidak bergabung, orang tidak membeli karena mereka kurang kepercayaan. Itu saja. Oleh itu, setiap hari kita butuh untuk memberi kepercayaan kepada mereka. Pentingnya grup pribadi. Buat grup untuk anggota dan calon anggota. Beri mereka informasi setiap hari. Jadwal posting. Pagi, siang, dan malam. Misalnya, pagi, pukul 8. Motivasi. Karena pukul 8 itu mereka mungkin scrolling ya. So, mereka terlihat motivasi itu, mereka akan satu hari termotivasi. Siang, tips kesehatan. Ya, contoh tips kesehatan. Malam, testimoni produk ataupun testimoni bisnis. Semua kita ada. Anda cuma copy paste. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana Anda bisa cari satu bisnis, hanya copy and paste, Anda bisa dapat cuan 36 juta. Kalau nggak dapat, ketik 3. Saya beritahu Bapak Ibu-ibu, di sini adalah bisnis copy paste. Copy paste, ikutin, buangkan semua pikirannya Anda yang akan menghambat kita, buangkan. Dan ikutin jejak di sini. Karena 2025 adalah tahun kita ubah hidup kita. Konsistensi itu sangat penting, Bapak Ibu-ibu. Sehingga sekarang saya sudah 9 tahun di bisnis Songhor full time. 7 tahun bisnis satu-satu ini full time. Saya masih konsisten berbagi satu-satu 3-7 di sini. Jadwalkan alam untuk mengingatkan hosting waktu itu. Nah, contoh, buka satu grup WA yang ada member dan non-member. Oke, ini adalah bisnis, ini adalah testimoni bisnis. Atau juga bisa dikatakan inspirasi ya, video motivasi. Kedua, ini adalah video apa? Video lifestyle kita. Kita amalkan produk kita. Oke? Ketiga, ini adalah testimoni produk. Oke? Dia yakin dia akan berbagi. Keempat, ini adalah kesehatan. Ya, berbagi ilmu kesehatan. Copy paste saja. Kelima, ini adalah broadcast. Saya hang ya. Saya hang. Oke. Ini adalah broadcast karena kebanyakan orang dia tidak akan apa? Dia tidak akan lihat di grup. Sangat penting untuk kita broadcast di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu-ibu, walaupun saya sudah begitu sukses, saya masih tiap-tiap hari buat sesuatu konsisten. Itu sangat penting. Apakah Anda sudah belajar di sini ya? Ketik 1.
Ya, broadcast itu apa? Broadcast itu ya, siapa bisa bisa membantu atau siapa mau bantu? Broadcast itu siaran. siaran ya, siaran. Contoh, kamu grupkan ya mereka di broadcast list, siaran list di situ. Lepas itu Anda tuliskan broadcast list itu, ya. Pesan siaran ya, pesan siaran ya. Oke, thank you so much. Sebar pesan. Supaya dalam grup itu semua ada 256 itu terima apa yang Anda dapat. Tetapi Bapak Ibu-ibu bersedia ke blok ya, bersedia untuk di-blok. Karena itu adalah normal, sangat jangan sakit hati. So bersediakan 2 HP, 3 HP dengan WA nomor yang berbeda. Itu adalah pebisnis pebisnis pikiran itu ya. Oke, lanjut. Berbicara positif. Hanya berbicara positif. Jangan mengeluh atau berbicara hal negatif. Hal yang negatif hanya ke upline, jangan ke downline. Ya, kekuatan kata-kata orang cenderung mengikuti pemimpin yang bijaksana dan positif. Terkadang ya, kita downline kita sudah pergi, terkadang ya karena kita mungkin negatif, kita tidak tahu ya. Ataupun selalunya ganti-ganti strategi. Mereka akan rasa sulit ya, mereka akan pergi. Jangan mengeluh tentang perusahaan, downline atau upline, fokus pada solusi bukan masalah. Kita mesti mau fokus ya. Terkadang kita akan mengeluh, tetapi cepat-cepat kita gantikan ya perasaan itu kepada yang positif. Ya, lihat ayat-ayat yang positif ataupun video-video yang positif. Jadilah contoh bagi orang-orang lain dalam berbicara dengan penuh keyakinan. Bisnis ini, contoh Anda datang sini kan, semua aura itu sudah menular ke Anda, ya. Oleh itu, Anda perlu yakin di sini. Oke? Apakah Anda sudah yakin ya? Ketik 5. Lanjut, manajemen waktu yang efektif. Ya, kita mesti mau manajemen waktu yang efektif. Jangan Anda buang waktu ya di satu tempat, Bapak Ibu. Oke, waktu adalah aset berharga. Waktu adalah emas. Waktu adalah uang. Kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Nomor 1, rencanakan waktu dengan baik. Misalnya pertemuan dengan orang baru maksimal 30 menit. Kalau sudah lebih 30 menit, next. Karena mengapa? Contoh, kalau saya berinteraksi ya, presentasi dengan seorang, dalam mungkin saya guna 3 jam. Berbanding saya mau presentasi 3 orang dalam 3 jam. Apakah berbeda? Berbeda ya, berbeda. Oleh itu, satu orang maksimal 60 menit. Ataupun satu grup maksimal 30 menit, 60 menit. Sorry ya, 60 menit. Dan gunakan waktu itu ke seterusnya. Oke, kedua, fokus pada orang yang ingin berubah dan sukses. Jangan buang waktu pada orang yang tidak serius. Kalau dia sudah tidak mau buat, dia tidak mau sehat, dia tidak mau ubah. Letak di tepi terlebih dahulu. Cari orang, fokus kepada orang yang mau. Ya, jangan buang waktu. Ketiga, prioritaskan kegiatan yang memberikan hasil besar untuk bisnis kita. Karena kita hanya di sini 1 tahun. Kita mengapprove-kan 36 juta ini. Oleh itu, kita prioritaskan kegiatan kita. Oke, disiplin dalam berbisnis. Nomor 1, disiplin adalah kunci kesuksesan dalam bisnis Songhor ya. Target harian. Tentukan berapa banyak orang yang harus kita hubungi setiap hari. Misalnya, 5 orang secara offline. Contoh ya, kalau saya nggak bisa buat appointment 5 orang, kalau saya sudah buat appointment 5 orang ya, kalau 2 ya, dia tidak hadir, saya akan cari orang asing. Ya, contoh, saya ke warung kopi, halo bos, begitu. Oke? 100 orang itu secara online. Di Facebook, IG, TikTok, cari. Pasti ada. Pasti ada. Karena sehari 100 orang, 1 bulan berapa orang? 300 orang. Nah, kesuksesan adalah number of game. How to say ya? Kesuksesan adalah angka. Angka ya.
angka. Bermaksud, kalau kita berbagi dengan banyak, maka kita pasti akan sukses. Contoh, satu hari saya berbagi dengan 10 orang, berbanding dengan 10 hari saya berpresentasi seorang. Apakah berbeda? Pasti berbeda. So, faktor kali ya, thank you. So, itu mesti, ya, kita mesti mau memperbanyakan. Yang banyak tanya tentang marketing plan, apa itu? Dulu ya, orang itu mau tentang marketing plan-nya. Saya bagi dia presentasi 2 jam, 3 jam, sehingga saya punya kepala pusing. Lepas itu saya sudah tahu, saya sudah berpengalaman di sini. Bagaimana saya? Saya back to basic. Satu, satu, satu. Perusahaan sudah 36 tahun, 38 tahun, matahari unlimited, kita fokus 3 jalur. Habis. Saya tidak akan ngomong banyak. Siapa sudah ada pengalaman di sini ya, yang orang tanya tentang marketing plan-nya sangat banyak, ketik 5. Sekarang saya tidak akan ngomong banyak. Karena orang-orang yang ngomong tanya banyak ya, dia tidak akan buat. Karena orang yang mau buat, dia tindakan. Dia akan memperbanyakkan tindakan masif itu, bukan bertanya. Oke? Kedua, review mingguan. Setiap minggu, setiap hari, pasti tanya kepada diri kita, mengapa orang itu beli? Mengapa orang itu bergabung? Mengapa orang itu tidak bergabung? Apa kesalahan yang saya buat? Saya akan tanya kepada upline saya. Tadi ya Pak Rusli ya, ataupun Pak Cipto, tadi ya saya ngomong begini ya, mengapa dia tidak terima saya ya? Apa yang saya sepatutnya buat? Nah, ini adalah sikap seorang yang mau berjaya, mau sukses. Jangan kita solusi sendiri ya. Gak bisa kita dengan pikiran yang sama, tindakan yang sama, kita bisa sukses. Gak bisa. Ya. Kalau kita sekarang sudah vice manager, kita mesti mau tanya upline yang sudah senior vice manager supaya kita menjadi senior vice manager. Kalau kita sudah senior vice manager, kita butuh untuk tanya si special vice manager bagaimana kita capai special vice manager. Kalau kita mau jadi diamond, kita mau tanya bagaimana upline kita yang sudah menjadi diamond untuk menjadi diamond. So, Bapak, Ibu-ibu, kalau kamu nak tanya saya bagaimana untuk menjadi diamond, Anda bisa ya jadi special vice manager, saya akan terus ajarin kamu. Nah, ini special untuk Anda. Ketiga, konsistensi. Jadikan ke setiap kegiatan bisnis seperti rutinitas harian yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh ya, walaupun saya sudah mau hamil, sudah mau melahirkan anak, saya masih berbagi ya. Oke, so eksklusif untuk tim juara bersama, pakaikan semua buku ini. Ya, pakaikan buku ini cuman 50.000 saja. Anda bisa dapat cuan 36 juta. Ya, kalau Anda masih mau, kita akan jual 10 set ya. 10 set 500.000 kita akan kirim kepada Anda. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita sudah siap untuk memulai perjalanan bisnis kita. Ajak calon member untuk mulai menerapkan langkah-langkah ini hari ini juga. Beri mereka semangat dan dorongan untuk mulai dari sekarang. Ajak mereka bergabung dalam grup WA. Anda pasti mau share setiap hari. Tetapi ya, jangan sesuka hati share tanpa ada nilai. Nggak bisa ya, saya tidak suka ya. Karena setiap kali Anda berbagi itu pasti ada nilainya. Ya, mulai berhubungan dengan orang baru dan menggunakan produk. Bapak Ibu-ibu, kita sudah ada plan ya ke Taiwan September tanggal 1 hingga tanggal 6 ya. Harganya 6 hari 5 malam termasuk penginapan dan makanan. Tapi makanan ya di night market di sini ya. Night market di 4 hari ini ya, tidak termasuk semua sarapan, makan siang termasuk. Cuman di night market itu ya, kita perlu bawa uang sendiri ya. So, semua di sini penginapan dan makanan dan tiket ya, sudah termasuk di sini. Harganya 9 juta. Kalau di rupiah ya, termasuk visa juga ya.
dan ringgit adalah 2.200. Apakah terjangkau ya? Kalau terjangkau, ketik 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ya, Anda cuma pergi 1 kali dan Anda bisa ceritakan story ini seumur hidup. Dan Anda bisa kelihatan semua dari raw material Songhor, Lingzi itu sehingga ke akhir produk itu diproduce, Anda bisa kelihatan semuanya. Dari biotechnology farm, sehingga pabriknya, sehingga kantor kita, ya. Dan perusahaan kita, produk kita, harga kita 36 tahun, 38 tahun tetap sama. Anda lihat ya. Kita akan pergi ke jalan-jalan juga ya, ke Rainbow Village. Saya akan buat grafik ini mungkin esok atau lusa. Oke? So, kalau kamu bersedia untuk pergi, jangan guna uang sendiri ya. Berusaha di sini. Berusaha bisa satu-satu ini, Anda bisa dapat cuan. Dan gunakan uang itu ke Taiwan. Oke? Potensi Anda akan muncul saat Anda memaksa diri Anda melakukan banyak hal baru dan Anda menyadarinya bahwa Anda bisa melakukannya. Oke? So, ini saya so dalam saat ini ya saya akan tutup ya presentasi saya. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanya ke saya nanti tentang produk atau bisnis. Oke, kita fotoin dulu ya. Kita fotoin dulu dan buka kamera ya. Buka kamera, kita fotoin dulu dan minggu depan nggak ada Zoom ya karena Hari Raya Imlek dan kita ada Zoom satu lagi minggu itu tanggal 6 Februari. Itu tentang produk. Oke? Oke, so kalau Anda lihat ya, Bapak Ibu, Anda lihat ya, saya pin sendiri dulu ya. Pin. Nah, kan kita perusahaan Songhor ya. Ini adalah kelihatannya. Kelihatannya ini adalah hamper. Nampak kelihatan di sini hamper. Kelihatan tak? Ini hamper Songhor ya. Nah, eh maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit. Nanti saya buka kamera nanti. Ini adalah hamper saya untuk hari hari raya Imlek ya. So, kita bisa bagi hamper kita kepada keluarga kita. How to change ya? Saya punya how to change ya? Saya punya background. Nanti ya saya change background saya. Nanti saya change ya. Sorry. Oke. Yuk, begini ya. Tamola. Blur. Oke. Nah, nampak ya kelihatan? Masih tidak kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, ini. Iya. Nah, ini adalah hamper saya. Nanti saya share di grup ya. Nah, ini adalah hamper saya akan bagi orang tua saya. Oke, so ini produk Shanghai kita, ini perusahaan kita. Oleh itu kita gunakan produk kita di mana saja kita pergi, oke? Untuk hari perayaan ataupun hari jadi dan sebagainya. Oke, so kita fotoin dulu. Kalau ada produk ya kita ambil saja, oke? Oke, satu, nanti ya. Oke, saya ambil gambar ya. Oke, buka kamera ya. Satu, ada yang ambil buku itu ya. Satu, dua, tiga. Nanti. Satu, dua, tiga. Oke, lagi second page ya. Satu, dua, tiga. Wah, ramai orang, banyak orang ya. Satu, dua, tiga. Halo Ibu Aneta, halo. Halo semua ya. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you ya yang buka kamera ya.
Thank you so much. Batch ke-9 hari ini banyak orang ya, sangat-sangat terima kasih karena Anda datang bersama-sama untuk belajar di sini. Okay, so Hisham, you want to help me on the pertanyaannya? Hisham, bisa ya? Oke, kita bagi peluang untuk bertanya di sini ya. Hisham masih di sini? Oke, siapa pengen untuk bertanya, ambil tangan. Bagi orang lain peluang ya, yang nggak pernah tanya di sini. Oke. Siapa pengen untuk bertanya, sila ambil tangan di sini. Hisham buat apa ya? Ataupun Anda ketik pertanyaan di sini. Ataupun Anda ketik di kolom chat. Oke, so Roman, silakan. Ya, terus kata Anda dari mana dan pertanyaan. Terus ya, thank you so much. Kita jimat waktu Oke. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss selamat malam. Jenis Gan. Ya. Ya, oke. Salam Go Diamond. Ya, Gold selamat. Diamond. Ya, Oke, lanjut ya, sukses. Pak. Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau tanya, ini saya bagaimana tekniknya selain untuk bisa merekrut dengan cepat dengan Facebook yang tadi itu, saya sudah memahaminya. Tapi kalau dengan IG dan teknik-teknik yang lain bisa juga ya, Miss Kian ya? IG juga bisa ya. Bisa ya? Saya harap ya, Pak Acip ada di Hmm. sini ya, saya nampak ya. Pak Acip, kalau kita Iya. siapa mau Pak Acip untuk berbagi di Zoom ya, ketik 1 baris 8 kepada Pak Acip. Kita sangat ya, saya sangat-sangat, harap ya Pak Acip bisa, berbagi di Zoom mungkin, minggu ke depan lagi satu, supaya bisa membantu banyak orang. Karena saya rasa Facebook itu sangat besar ya peluang itu ya, karena banyak orang di situ. So, kalau kita bisa berbagi di sini kan, banyak orang akan dapat manfaat di sini. So, Pak Acip Eh, mau berbagi iya. sedikit di sini, Pak Acip. Pak Apakah Acip, Pak Acip boleh Pak Acip, Pak boleh Acip bantu bisa saya Pak berbagi? Acip. Ya, saya mesti mau ambil dulu ya. Apakah Pak Acip bisa ngomong 5 menit atau bagaimana? Kalau Pak Acip sudah bersedia ya, untuk waktu depan ya, masa depan ya, kita Ya, jemput untuk beliau masa untuk berbagi kesuksesan. ya. Betul. Oke. So, Berbagi Pak Acip. sebelum sebelum itu saya akan berbagi sedikit ya. So, kita dapat, sharing daripada Pak Acip dan juga, Pak David ya. Saya lihat mereka semuanya begini. Anda pergi ke MLM Group ataupun grup kesihatan, grup, di Facebook, lalu kamu bergabung di situ yang punya, 2.000 ke atas itu kamu bergabung di situ. Anda bergabung di situ, join ke grup itu dan Anda bisa buat posting ya. Saya pengen 5 agen untuk berbisnes kopi. Contoh ya, bisa dapat cuan 10 juta. Betul ya Pak David ataupun Pak Ajib? Ya benar ya? So, di situ mereka akan PM, siapa mau sila PM. So, mereka akan PM-PM di situ dan Anda dapatkan WA, WhatsApp mereka. Jangan bagi link ya, mereka, Pak Acip kata jangan bagi link, kerana bagi link mereka mungkin tidak akan ketik ke situ. So, ambil WA nombor mereka dan Anda bisa terus secara pribadi WA kepada mereka. So, dari situ Anda bisa ngobrol dengan mereka terlebih dahulu. Jangan terus bagi solusi untuk bisnis ini, tetapi ngobrol dulu ya. Anda dari mana? Ya, Anda dari apa bisnis Anda ataupun tanya ya pertanyaan dulu sebelum kita berbagi bisnis plan kita. Lalu masuk mereka ke grup WA dan juga secara broadcast supaya mereka dapat semua informasi dari pagi ya, contoh testimoni apa, petang testimoni apa. So dari situ
apabila kamu throw ya, Anda throw itu bom ke grup itu kan, pasti ada satu akan mau bergabung atau membeli. Benar ya? Dulu saya begitu. Saya prospek di Ibu Veta ya, dan juga Pak Johan, Ibu Mingming ya, dan juga Pak lagi satu ya, Pak siapa ya? Adri, ya semua itu dari Facebook ya. So kita membina hubungan dulu ya. Pak, apakah terjawab di situ? IG juga bisa, TikTok juga bisa, TikTok juga bisa. Anda bisa live di TikTok juga. Tapi jangan jual di situ ya, tetapi berbagi knowledge, berbagi value ya. Bagaimana, mengapa kita butuh berbisnis, butuh ya buat persiapan untuk masa depan. Dan suruh mereka WA ke Anda. Bukan, jangan cakap WA ya. Pergi ke halaman saya, klik link untuk mencari saya. Kalau untuk TikTok. Tapi untuk TikTok, kebanyakan itu orang muda. So, Facebook dan IG adalah orang yang paling tepat untuk kita. Karena umur mereka kebanyakan adalah 35 hingga ke atas. Contoh Faiz itu nggak akan main di Facebook itu. Kebanyakan itu mungkin IG ataupun TikTok. Oke, Pak Roman? Terjawab ya? Ya? Oke, thank you. So, siapa mau ditambah lagi ya di sini? Satu lagi, Miss Ya, Jeniska, silakan. boleh? Silakan. One again, okay. Ya. Yeah, thank you. Okay. Saya punya teman di Jerman. Terus saya punya teman di Turki, di Belanda, di Inggris. Saya ingin merekrut dia dan ketika ngobrol, bahas-bahas, saya ingin masukkan, tapi saya ada kesulitan untuk teknis mendaftarkan mereka. Itu gimana, Miss? Terima kasih. Dia orang Indonesia atau orang di sana? Dia orang Turki kerja di Jerman. Oh, nggak perlu ya, Pak. Karena Indonesia itu ya 280 juta orang. Sudah cukup banyak makan dulu. Ambil cake Indonesia dulu. Jangan fokus yang lain. Kalau kamu bisa ya ambil 0,0000001% di pasar Indonesia. Ayo, hidupmu sudah mewah. Ya, Pak, fokus apa yang kita ada. Jangan fokus apa yang kita nggak ada. Terjawab? Oke, lanjut ya. Baik. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Safarudin, silakan. Unmute dulu ya. Pak Safarudin? Audionya masih di unmute, Pak. Ya, Pak, silakan. Halo, Ya, silakan, Pak. selamat malam, Bu. Ya, pertanyaan, silakan. Line mungkin tidak baik ya. Kita bagi Karsono. Karsono, silakan. Sila unmute ya, Pak. Sila unmute. Silakan di unmute dulu ya, Pak. Bapak izin audionya di on dulu. Nah, oke. Iya, sorry, saya termute. Silakan unmute. So sorry. Maaf. Di mute, di unmute lagi, Pak. Mohon maaf. Tadi kita kepencet. Oke. Silakan, Pak. Sila unmute. Di unmute lagi, Pak, mikrofonnya, Pak. Bapak, mohon maaf. Pak Karsono. Ataupun ketik Karsono. Bapak Karsono mohon izin untuk membunyikan audionya, Pak. Ada di bawah paling kiri. Mohon dibunyikan terlebih dahulu, Pak. Oke, gak apa-apa ya. Unia. Halo. Sudah. Ini dari saya agak sulit tadi, maaf ya. Selamat malam, Miss Janice.
Ya, selamat malam ya. Lanjut ya, Pak. Ya, terima kasih udah dikasih kesempatannya. Tadi saya tertarik dengan apa kata Miss Janice, yaitu kalau stok barang itu jadi tidak punya uang, ya. Lalu bagaimana caranya itu? Gitu. Oke. Stok itu tidak Ya, ada uang ya, Pak. ya. Tadi saya kata ya, kita bermula dengan 2 kotak dulu. Ah, Nah, kita bermula dengan 2 kotak. Kalau sudah punya uang, 4 kotak. Ya, sudah punya hmm, uang, 2 odol. Sudah punya uang, EPC 2. Begini. hmm, Paham ya? Supaya kita ya, bisa terus ya berbagi teman-teman kita untuk merasakan kebaikan ya, itu. ya. Oke? Terjawab? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi kalau ini kita mau bisnis kopi atau odol, kopi atau odol? Oke, Pak. Oke, Anda lihat ya, Pak. Pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, Pak, saya nak terima tanya kasih. ya. Warung kopi itu kan, apakah hanya jual kopi sahaja? Tidak kan? Tidak. Ya, kita masuk ke warung kopi itu karena kita mau minum kopi itu, benar ya? Tapi Ya, saat kita di situ, kita akan order apa? Kue, kan? Mie oh, goreng, ya, benar ya? iya, Nasi iya, campur, ya, benar ya? Kita iya, iya, akan order yang lain karena itu sudah disediakan di situ. Maka iya. bisnis satu-satu ini adalah pembuka pintu sahaja, Pak. Paham? Oh, gitu, ya, ya, Supaya kita mudah ya untuk bercerita ya dengan ya, ya. teman-teman kita. Oh, bisnis kopi. So, apabila dia lihat, oh, ada produk yang lain. Ya, ini Oh, ya, ya. hari-hari, Pak. Nah, Ya, ya, baik, kalau baik. kalau kita mau berbisnis di toko-toko kan kita butuh investasi Hmm, banyak banget ya. Mungkin ya, 100 juta, 300 juta. Tapi di sini kita bermula dengan 300.000 saja, 2 kotak kopi. hmm, Nah, ya, siap, siap, siap ya? siap, siap. Terjawab ya, Pak? Terjawab. Terima kasih, Miss Janice. Terima kasih karena Ya, pertanyaanmu ya. Teman-teman kita, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa belajar di sini. Oke? ya, Thank you. Oke, terima lanjut. kasih. Oke, so Ernie silakan. Ernie. Oke, Oke, silakan. selamat malam. Malam. Oke, Bulan. boleh saya bertanya tentang produk? Karena kebetulan Silakan. saya baru selesai prospek, langsung masuk Zoom. Jadi ada pertanyaan untuk anaknya itu usia 3 tahun, usia kelas 6 SD sampai sekarang 26 tahun itu terkena epilepsi. Oke. Selain kopi, apa dia bilang yang bisa diminum? Dia kemudian sudah coba sudah coba kopinya, cocok katanya gitu. Oke. So, Ibu, pertanyaan yang sangat baik ya. Oke, bagaimana saya belajar Ganoderma ini ya tentang kesehatan? Dulu saya tidak tahu tentang kesehatan ya. Sains saya itu gagal ya. Oke, bagaimana saya belajar? Saya belajar begini ya. Saya akan pergi ke Google, search apa itu epilepsi. Pasti ada dia katakan akar itu adalah sistem saraf. Benar ya? Benar ya? Ini adalah akibat sistem saraf yang abnormal ya, yang tidak seimbang ataupun masalah itu. So, kita saran apa? YKB. Bu, kita ada buku ya, buku yang saranan bagaimana untuk gunakan Ganoderma. Ya, buku itu Anda bisa dapat soft copy itu daripada vice manager Anda. Sekarang ya kita tidak akan share soft copy itu di dalam grup karena grup kita ada orang yang tidak renew ya. Ada orang mungkin akan pergi ke tempat jaringan lain. So, kita ini eksklusif untuk tim kita, maka Anda bisa ambil dengan VM Anda, Pak Trisno ya. Iya. Oke. So, Iya. buku Ganoderma itu untuk sistem saraf yang paling cocok adalah Yongkian-B, IKB. IKB, so berapa sachet dalam ada tulis ya, 2 sachet, 2 sachet, 2 sachet. Kalau masalah budget, ekonominya tidak baik, kita bisa makan 1 atau 2 sachet dari situ. Ya, digabung ya, dicampur dengan polen dengan protein lebih baik. Karena body cell kita butuh nutrisi. Paham? Paham ya? Oke. Itu saja. Oke, Yongkian-B, polen dan soya berarti ya? Ya, betul. Yang Baik. pertama IKB.
IKB. IKB. Ya, benar. Oke? Iya, iya. Baik, makasih. Terima kasih ya. Malam. Oke, lanjut ya. Siti Hanifah. Silakan, Bu, unmute. Ibu mohon Di-unmute dulu ya, izin Ibu. untuk di-unmute dulu, Bu. Tombolnya ada di sebelah kiri bawah, paling bawah. Terima kasih. Yang lain ataupun Wasno, silakan. Sudah. Siti Nah, Hanifah sudah. sudah. Oke, silakan, Bu. Assalamualaikum, Miss. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini terus terang saya itu masih nol banget dalam hal pengetahuan, dalam hal bisnis dan sebagainya. Saya masih nol dalam bisnis ini karena saya baru saja gabung kemarin, baru 1 hari baru gabung, kemudian mengikuti Zoom dan malam ini mengikuti Zoom kembali begitu. Jadi mohon bimbingannya mengenai langkah-langkahnya, bagaimana cara perekrutan kepada teman dan sebagainya. Karena di sini terus terang masih nol sekali seperti itu. Oke. Belum tahu Oke. bimbingannya. Ya, Ibu Siti Hanifah, pertanyaan ini kan Anda bisa tanya kepada upline Anda. Kalau upline Anda itu tidak aktif ya, bisa terus tanya kepada vice manager. Anda bisa cari vice manager Anda itu siapa. Karena mereka pasti ada solusinya. Karena hari ini saya tidak akan sebut satu persatu itu ya. Dan semua kita ada di YouTube juga. Sudah ada di YouTube bagaimana untuk bermula bisnis ini. Oke? Tapi yang pertama kita mesti mengkonsumsi terlebih dahulu. Konsumsi dan berbagi bisnis ini kepada teman-teman kita. Oke? Oke? So, saya nggak bisa jawab di sini ya karena karena ada jawaban di YouTube. Oke? Sila tanya ke upline Anda. Oke? Paling yang termudah yang pertama adalah konsumsi sendiri terlebih dahulu. Oke? Oke, lanjut ya. Siapa Wasno ataupun Pastor Palon? Silakan. Oke, selamat malam, Miss. Selamat malam. Ya, ini mau tanya, Miss. Kebetulan Mama lagi ini ada batu empedu di dalam tubuhnya. Udah setengah batu empedu di dalam tubuhnya kan? Batu di dalam empedunya. Jadi saya mau tanya produk mana itu yang bagusnya supaya empedunya itu bisa hancur atau terbuang dari empedunya si Mama. Oke. Kalau ya, dokter saran apa? Dokter saran operasi ya? Iya, kemarin dokter sarannya dioperasi. Oke. Biasanya kan kita butuh operasi, tapi kita bisa cobain ya. Cobain produk kita sebelum operasi juga. Kalau terlampau sakit, perlu ke operasi ya. Itu memangnya ya, Pak, Ibu. Ya, Mbak ya, bukan Bu ya. Masih kecil ya. Di mana Anda pergi? Iya. Oke. So, yang pertama saya sarannya adalah fiber. Ya, fiber sehari 6 sachet. Fiber Fiber sehari 6 Fiber yang sachet. metafentamine itu ya? Bukan ya? Yang green. Ada ini ya spillnya, Miss. Jaho fiber ya, tanya kepada upline-mu ya, karena saya tiada di tangan di atas. Di atas. Oke, fiber. Jaho fiber ya, cari ya, yang cari kepada upline-mu hanya ada satu fiber saja. Oke, cari fiber itu sehari 6 sachet. Pagi 2, petang 2, malam 2 sebelum makan. Oke. So, apa yang saya saran di sini adalah ketika kita minum fiber itu ya, perlu memperbanyakkan air itu ya. Oke, kita ada masalah di empedu itu karena mungkin kekurangan minum air. Yang pertama. Kedua adalah kita suka makan garam-garam ya. Oke. So, kita akan saran fiber dan juga apa lingsi yang paling baik adalah Yongkembi. Saya akan saran Yongkembi. Kalau mau cepat ya, terjawab ya. Sila tanya ke
outline-mu. Ya, Yongkenbi dan juga fiber. Oke? Oke, Miss ya, Miss. Makasih ya, Miss. Thank you, terima kasih. Oke, seterusnya kita Busro. Ya, Busro silakan. Last 3 ya, last 3. Busro, Pak Busro ya, ataupun Pak Rustam. Mau? Ya, thank you ya. Ode yang berbagi di sini. Viking ya, Viking jangan disentuh dengan air panas ya. Air hangat saja Ibu. Pak Amir ya, Pak Amir, Viking itu diseduh dengan air hangat, jangan air panas. Pak Rustam mau tanya atau Pak Unia? Unmute saja ya, unmute saja. Warnoto, silakan. Unmute. Miss, mau tanya boleh Miss ya? Ya, silakan. Oke, Pak Rustam dulu ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam Miss. Terima kasih atas masukan sama apa ya bimbingannya kan. Saya asal dari Medan. Udah itu saya mau tanya Miss. Kalau kita mengundang teman di grup, seandainya dia join dengan yang lain, gimana itu ya? Pertanyaan lagi satu kali, sorry, saya tidak paham. Kan kita ajak teman join ke grup Zoom, Zoom meeting. Oke. Jadi dia gabung dengan yang lain apa bisa kayak gitu dia Miss? Bahasa saya tidak paham, sorry ya Hisham, apa yang what he said ya? Dia ajak orang datang ke Zoom, lalu Dia gabung tapi via dari yang lain gitu Miss. Siapa mau bantu saya jawab ya, leader? Join the Songhor with the other person, not him. Oke. Oh, dia hantar link, Pak Rustam bagi link kepada dia. Yes, Yeah. that's right. Lalu Yeah. dia bergabung dengan orang lain. Yes, that's right. Oke. So sebelum Anda berbagi link itu, Anda mesti mau pastikan dia akan cari Anda balik, pulang. You kata begini ya, kalau mau bergabung sila tanya ke saya, Pak Rusli, nomor telepon ini. Oke, untuk memastikan dia akan kembali ke Pak Rustam nanti. Udah itu kan, ini saya ada mau kasih kesaksian. Tadi kan ada ibu-ibu itu yang katanya mamanya batu ginjal ya. Kalau saya pribadi, kalau bisa yang terjangkau dari kopi dulu, dicoba. Tapi dia bukan batu ginjal ya, empedu, berbeda. Empedu batu ya. Ya, sebab ginjal itu lebih dekat, kita bisa buang air keluar depan. Tapi empedu berbeda. Dia mau keluar itu lebih sulit daripada batu ginjal. Iya. Kalau saya pribadi sendiri kan, saya kemarin bulan Agustus tanggal 3 kejadian malam, pas saya buang air seni itu sakit itu. Memang batu karangnya itu batu karang kantong kemih ya, itu keluar itu. Keluar itu, Miss. Itu tapi awalnya kan saya nggak rutin saya minum. Ya ada sekali-sekali minum, sekali-sekali gitu. Itu di tanggal 4 Agustusnya itu sekitar jam-jam tengah hari itu keluar dia tuh batunya itu. Kurang lebih besarnya itu seperti kacang hijau itu. Begitu kecil aja, tapi pas saya rasain itu sangat perih itulah. Oke, so Pak Itu pengalaman saya pribadi ya. Istri saya juga ngalami diare 1 harian. 1 harian dari pagi sampai malam sudah minum ada obat dari toko-toko kan. Itu pun dia nggak mau stop. Malamnya saya seduh, kasih istri saya minum, udah diam, nggak ada masuk ke kamar mandi lagi. Sudah 2 kali saya buktikan itu. Dan anak saya yang nomor 2, dia waktu lahir mungkin kurang bersih dia ini, air ketubannya kurang bersih, sama perawatnya, sama susternya.
Jadi dia tidur ngorok waktu kecil. Anak saya ini yang nomor 2 laki-laki. Saya pun tidak rutin ya, mungkin dari ekonomi saya atau apa, saya pun tidak malu mengatakan ini semua. Nah ini anak saya nih. Nah ini Filemon Wijaya ini. Nah dia sekarang tidur nggak ngorok lagi saya dengar. Saya kan karena malam di atas jam 12 baru bisa tidur. Gitu. Oke, ya, terima kasih ya atas testimoni ya. Hanya dengan minum es Hajara Cafe ya. Yang Es gula, Hajara Cafe. ya, Benar. yang gula atau tambah gula ya Pak? Saya yang tanpa gula sih biasa. Kadang anak-anak pun kan yang saya kasih juga nanti 2-3 sendok saya kasih. Oke, Gitu. oke, terima kasih ya Itu atas. kalau untuk kopi aja sangat oke lah itu. Itu kalau mau lebih dahsyat itu ya kita kombinasi dengan apalah apa kapsulnya itu kan ada kita. Ya, Gana Itu Dharma. kalau masalah harga ya Bapak Ibu ya semua ya, itu bisa kita kondisikan dengan keadaan ekonomi konsumen kita itu. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih Bik, ya. ya, terima kasih atas testimoninya. Miss Ya, Gan, Miss, mohon ya, maaf. silakan. Miss Ibu Gan, Rita. aku mau ngomong, nanya boleh? Ya, silakan. Ini siapa ya? Aku Tika, Miss Gan, yang waktu di tanggal 18. Oh, silakan. Iya, Miss Gan, aku mau tanya, apa namanya, bisa nggak kan aku itu punya masalah mata tuh yang waktu kemarin itu, mata Iya, aku, iya, iya. ya, Iya, iya, iya. ya retinanya pecah kan. Iya, iya. Nah, kan aku alhamdulillah tuh udah 3 box ya minum You Can Eye. Hmm. Titip sama Ibu Rita dan sama Bu Vita. Waktu itu beli baru 3 box. Ya alhamdulillah sudah ada agak ada kemajuan. Tapi kan sekarang terhalangnya karena Yungan Eye itu kan cuma ada kalau maksudnya di luar itu cuma di Malaysia dan maksudnya ada di Malaysia dan Singapura. Nah, kalau mau beli kan harus kalau bisa cari apa sih member di sana gitu kan. Saya maksudnya punya kendala, saya tidak punya kenalan orang di sana. Itu gimana ya kalau mau beli Yungan Eye itu? Nanti hari April ya, Ibu Vita timnya 12 orang akan hadir di di Malaysia untuk ke Shanghai, China. So bisa titip mereka terlebih dahulu. Nanti Mei saya akan ke Indonesia. Nanti bisa titip ke saya. Oke, bisa ya, Bu? Sudah ter-unmute ya, Bu? Sorry. Sudah unmute. Satu lagi, Miss. Silakan. Miss, bisa nggak kalau pengen tahu gitu, Ibu Mariana itu bisa dijadikan pembicara di sini, bisa nggak, Miss? Biar kita Oh, tahu pengalaman dia. dia pernah ya, dia pernah berbicara di sini. Hari ini dia ada di sini. Ya pernah, kita bisa cari di YouTube nanti. Oke, saya akan jemput beliau. Apakah Ya. dia ada di sini ya? Aku soalnya kan masalah mata, jadi nggak bisa lihat YouTube atau gimana, saya nggak bisa gitu. Oh, Jadi bisa. saya kan juga bisa, kayak tadi misalnya kalau mau nanya, saya cuma bisa raise hand karena saya tidak bisa ngetik, tidak bisa apa gitu, cuma bisa voice note or calling gitu aja only. Nanti saya akan ajak beliau untuk berbagi. Dia Oke. ada video di situ ya. Dia ada video. Nanti saya akan share ke Ibu Vita nanti. Oke, Kita ada YouTube nanti. Kamu hanya dengarlah. Anda dengar saja. Oke? Bisa ya? Ya, unmute lagi. Siapa? Ya. Oke ya. Bisa unmute. Mohon di-unmute lagi, Bu. Sorry ya. Maaf ya. Mungkin dia tidak nampak. Belum di-unmute. Mungkin dia. Nah, Bapak, Ibu-ibu, sebenarnya Tika ini kan dia adalah how to say ya, buta mata ya, benar ya? Tunanetra, ya, Bu. So dia tidak kelihatan tempat itu ya. It's okay ya Bu. Nanti saya akan hantar ke Ibu Vita nanti ya. Itu linknya yang Go dan Memarani yang berbagi itu. Dia tidak kelihatan. Oke? Nanti saya akan berbagi ya. Ya walaupun
Ibu Tika ini kan dia tidak dapat lihat ya, tapi beliau bulan lepas ya menjadi elit ya. Kita beri satu tepukan yang gemuruh kepada beliau dengan satu baris 8. Ya. Keren ya. Kita mesti mau belajar dengan beliau ya. Nanti satu hari kita akan menjemput beliau untuk berbagi di sini. Oke, so saya Bu terjawab ya, saya akan remove ya. Oke. So kita cukup ya. Setakat sini saja ya. So, ada pertanyaan, sila tanya ke upline Anda karena upline Anda sungguh luar biasa, lebih hebat daripada saya sudah. So, karena saya mereka ini sudah luar biasa ya, sudah tanya kepada mereka karena mereka sudah ada 36 juta, 50 juta, 100 juta. Mereka sudah capai. Kalau kita belum capai lagi, upline, tanya kepada mereka. Dan kalau hari ini Anda dijemput oleh teman-teman Anda yang hantar link kepada Anda, sila ketemu ya, cari balik you punya upline, prospek Anda, ataupun teman-teman Anda yang hantar link itu kepada Anda. Karena tanpa mereka, Anda tidak akan ketemu dengan Songhor. Anda tidak akan ketemu dengan kita. Ya, so itu saja untuk hari ini. Ya, kita akan ketemu Februari tanggal 6. Saya meminta maaf ya kalau saya ada kata salah di sini. Ya, so kita jumpa minggu satu lagi. Oke, selamat Happy Chinese New Year ya, 新年快乐 kepada orang Cina ya. Oke. Salam istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Miss Gan. Izin Terima kasih pamit. ya. Malam, terima kasih. Ya, ibunya. Terima kasih. Terima kasih, Tika. Isha, thank you Faiz. Terima kasih Misha, Pak Is. Kembali ya. Terima kasih. Thank you Pak Terima Yoris. kasih. Semangat pagi, Miss Gan. Semangat. Ini thank you so much. Sehat. Miss Gan, kalau ke Indonesia ke Bali ya. Kembali ya. Kembali, saya akan kembali. Mei. Ya, sampai ke Godangan ya. ke Bali. Ya, pasti. Gan, Ya. kapan ke Bandara Soekarno Hatta? Kapan ke mana? Selamat malam. Terima kasih. Saya 3 negara hantar bahas di Bandara skincare bisa Soekarno enggak? Hatta. Bahas skincare. Zoom 3 negara bahas skincare bisa enggak? Oh, skincare ya, skincare. Oke. Bisa. Nanti saya Nanti ya. pesan Sylvia buat ya. Ya, saya udah Sylvia sampaikan Terima kasih, juga. Bang Faiz. Thank you, Miss Gan. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih kelas Terima hadir kasih. ya. Thank you. Terima kasih ya. Oke. Semoga sehat. Fokus kepada orang yang mau ya. Oke. Saya akan tutup. Oke, thank you. Bye-bye. Saya tutup ya. Saya tutup ya. Bye-bye. Bye.